Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak pada pembelajaran biologi bersama Ibu Isduria. Kali ini pembelajaran yang akan kita bahas adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada klasifikasi makhluk hidup ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, manfaat, sistem klasifikasi apa saja, kemudian urutan takson, kemudian sistem tata nama makhluk hidup, kemudian perkembangan sistem klasifikasi, dan identifikasi makhluk hidup. Klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Jadi di setiap keanekaragaman itu kita ambil persamaan. Di setiap persamaan pasti ada perbedaan ya. Maka nanti kita bisa mengelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri tersebut. Jika ingin kalian mengetahui lebih dalam tentang klasifikasi makhluk hidup, maka dibahas dalam cabang ilmu biologi yang disebut dengan taksonomi. Nah, Bapak taksonomi adalah Bapak Carolus Linnaeus. Dijuluki Bapak taksonomi karena Bapak Carolus Linnaeus ini telah berjasa dalam pengelompokan makhluk hidup. Tujuan klasifikasi yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup jenis lainnya. Kemudian yang ketiga adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui identitasnya. Sedangkan manfaat klasifikasi yang pertama adalah menyederhanakan objek biologi. Yang tadinya kita makhluk hidup itu sangat banyak, maka susah dipelajari, maka dengan dikelompokkan maka kita akan lebih mudah, lebih sederhana untuk mempelajarinya. Yang kedua adalah mengetahui hubungan kekerabatan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain. Misalnya hubungan manusia itu berkerabat lebih dekat dengan mana? Dengan harimau atau dengan orang utan misalnya. Dan yang ketiga adalah mengetahui jenis-jenis organisme. Kemudian yang sekarang sistem klasifikasi makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama adalah sistem alamiah atau natural. Nah, sistem ini dibuat berdasarkan persamaan sedikit ciri, misalnya dari persamaan sifat, terutama sifat atau ciri morfologinya, atau morfologi itu bentuk luar tubuhnya. Nah, tokoh pencetus sistem alamiah ini adalah Bapak Aristoteles. Ya, misalnya ibu mengelompokkan hewan berdasarkan jumlah kakinya, maka mengelompokkan hewan menjadi 2, yaitu ada hewan yang berkaki 2, ada hewan yang berkaki 4. Nah, pengelompokan itu berdasarkan termasuk ke dalam sistem alamiah atau natural karena melihat dari ciri morfologi yang bisa diamati. Yang kedua adalah sistem artifisial atau buatan. Nah, sistem ini dibuat berdasarkan pada persamaan dan perbedaan struktur tubuh makhluk hidup. Jadi dilihat dari ciri yang lebih banyak lagi. Nah, tokoh pencetusnya adalah Bapak Carolus Linnaeus. Contohnya misalnya, jika kita mau mengelompokkan hewan berdasarkan alat pernapasannya, maka ada hewan yang bernapas dengan paru-paru, dengan insang, atau dengan kulit, atau dengan trakea. Dan yang ketiga adalah sistem filogenetik. Nah, sistem ini dibuat berdasarkan sistem klasifikasi yang didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar organisme atau antar kelompok organisme. Nah, sistem ini muncul setelah Darwin atau Charles Darwin mengembangkan teori evolusinya. Nah, sekarang hasil pengelompokan yang dilakukan oleh Bapak Carolus Linnaeus itu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan tingkatan-tingkatan taksonnya, ya. Nah, tingkatan takson itu apa? Yaitu tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Semakin tinggi tingkatan takson, anggotanya akan semakin banyak, tetapi persamaan ciri antar anggotanya akan semakin sedikit.
Sebaliknya, semakin rendah tingkat taksonnya, anggotanya semakin sedikit, tetapi persamaan ciri antar anggotanya semakin banyak. Nah, urutan taksonnya adalah sebagai berikut. Untuk tumbuhan, untuk hewan, atau dalam bahasa Indonesianya, ini untuk tumbuhan kingdom boleh atau regnum juga boleh ya. Yang kedua adalah divisi, jadi urutan terurut ya. Kingdom, divisi, kelas, divisio, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Kalau untuk hewannya kingdom, phylum. Nah, ini yang bedanya. Kalau ini hewan tumbuhan divisio, kalau untuk hewan phylum. Klasis, ordo, famili, genus, spesies. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan kingdom itu adalah dunia atau kerajaan. Divisi atau phylum, kalau di Indonesia kan jadi divisi atau phylum ya, nulisnya beda. Kemudian klasis jadi kelas, kemudian ordo adalah bangsa, famili adalah suku, genus adalah marga, dan spesies adalah jenis. Ya, demikian ini ya. Nah, maka semakin ke bawah, maka anggotanya semakin sedikit, tapi persamaan cirinya semakin banyak. Oke, kita lanjutkan ke sistem tata nama makhluk hidup. Nah, sistem penamaan makhluk hidup ini menggunakan bahasa Latin ya, atau bahasa yang dilatinkan. Ini penamaan atau pengelompokan makhluk hidup itu yang sering digunakan, yang banyak digunakan itu adalah pengelompok. Kan menurut Carolus Linnaeus, sebenarnya banyak ahli, ada beberapa ahli yang mengelompokkan makhluk hidup, tapi yang banyak digunakan adalah menurut Carolus Linnaeus. Nah, berikut adalah penamaan setiap takson sesuai dengan ICBN dan ICZN. Nama filum atau divisi. Regnum Plantae atau kerajaan Plantae dibagi menjadi 3 divisi yang namanya diberi akhiran vita, misalnya Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Ya, untuk nama film hewan tidak ada aturan tertentu. Jadi berakhiran kalau divisi itu dengan pita untuk tingkat takton divisi. Nah, tapi kalau sekarang itu ada penamaan yang baru ya, jadi Spermatophyta itu sama dengan Magnoliophyta. Kemudian yang kedua adalah nama kelas. Nama kelas pada tumbuhan berbeda-beda. Untuk divisi Spermatophyta, nama ditambah akhiran edoneae, seperti Monocotyledone, Dicotyledone. Untuk divisi Bryophyta, Pteridophyta nama ditambah akhiran dengan opsida. Ya, jadi misalnya Hepaticopsida, sementara itu untuk kelompok alga, protista atau mirip tumbuhan namanya diakhiri dengan Pisceae. Ya, Pisceae atau nah, seperti pada divisi Chrysophyta terdapat kelas Chrysophyceae. Ya, untuk nama kelas atau hewan tidak ada aturan tertentu. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan nama yang berakhiran dengan opsida atau edenae, nah itu berarti tingkat taksonnya adalah kelas. Yang selanjutnya adalah nama ordo. Pada tumbuhan, nama ordo itu ditandai dengan pemberian akhiran ales ya. Jadi genus ditambah ales. Contohnya misalnya kelas Dicotyledone memiliki ordo Solanales atau terung-terungan, Myrtales atau jambu-jambuan, Euphorbiales atau tumbuhan bergetah. Nah, untuk nama ordo pada hewan tidak ada aturan tertentu. Yang keempat adalah nama famili. Pada tumbuhan, nama famili ditandai dengan akhiran ceai, aceai. Sebagai contoh, ordo Solanales memiliki famili Solanaceae atau ordo Myrtales memiliki famili Myrtaceae. Pada hewan, nama famili ditandai atau diakhiri dengan genus ditambah idae. Sebagai contoh, misal ordo Carnivora memiliki famili Felidae. Felidae itu dari genus Felis ditambah idae, dan Canidae atau ordo Primata memiliki famili Pongidae. Kemudian nama genus. Nama genus terdiri dari satu kata yang berasal dari kata apa saja yang termasuk nama orang. Aturan penulisan nama genus selalu diawali dengan huruf besar dan diikuti dengan huruf kecil, kemudian dicetak miring atau digaris bawahi. Nama genus pada hewan antara lain Felis, kucing, Panthera, harimau,
Bos itu sapi. Kemudian sementara itu contoh genus pada tumbuhan antara lain Rafflesia, Oryza, Vigna, ya. Kemudian, nah untuk nama spesies, aturan pemberian nama spesies dalam sistem tanaman ganda atau binomial nomenklatur adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan. Kalau bahasa Latin bahasa aslinya. Nah, tapi kalau bahasa yang dilatinkan bisa dari nama orang, bisa dari nama tempat. Misalnya Rafflesia arnoldi itu adalah spesies bunga bangkai yang bukan dari bahasa Latin, tetapi dari nama orang yang dilatinkan. Misalnya, misal lagi harimau Sumatera, Felis tigris sumatranensis. Nah, itu bukan nama Latin, melainkan nama tempat yang dilatinkan jadi berakhiran si sumatranensis. Nah, yang kedua adalah terdiri atas dua kata. Dengan kata pertama menunjukkan nama genus, ya, dan kata kedua merupakan nama petunjuk spesies. Ingat ya, huruf pertama pada kata pertama diawali dengan huruf besar atau kapital dan selanjutnya ditulis dengan huruf kecil. Contoh, glycinmec, kacang kedelai atau glycinmec, ya. Nah, ini kalau pada komputer tidak usah digaris bawah lagi tapi dengan huruf miring. Kemudian nama genus dan namanya ini harusnya di garis miring ya, atau di garis miring atau garis bawah terpisah. Nama genus atau nama spesies di cetak miring atau di garis bawahi terpisah. Contohnya di sini. Nah, ini enggak kelihatan ya. Maaf. Ini ada kekeliruan. Jadi harusnya glycinmec itu kalau pada komputer pakai huruf italik, kalau ditulis tangan dengan atau di garis bawah terpisah. Perkembangan sistem klasifikasi. Nah, sistem klasifikasi itu mula-mula terdiri dari dua kingdom, itu oleh Aristoteles ya. Dua kingdom itu ya, yang pertama adalah organisme, yaitu kingdom Animalia dan Plantae. Jadi waktu zaman Ibu SMA juga masih dua kingdom, yaitu Animalia dan Plantae. Jadi kalau bakteri masuk ke misalnya tumbuhan, kalau protista masuk ke Animalia, kalau jamur masuk ke Plantae. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu biologi, kemudian teknologi, maka berkembanglah muncullah sistem tiga kingdom, yaitu apa? Ada kingdom protista, kingdom plantae, dan animalia. Jadi ada tambahan protista. Nah, protista. Kemudian yang keempat adalah sistem empat kingdom ini terdiri dari kingdom Monera dan kingdom maaf yaitu kingdom yang sistem 4 kingdom itu adalah Animalia, Plantae, kemudian kingdom Fungi dan kingdom Protista. Kemudian ada sistem 5 kingdom ini yang sistem yang digunakan sampai sekarang, yang banyak digunakan yaitu menurut Whitaker. Yang 5 itu apa? Nah, dari yang paling rendah ya perkembangannya, yaitu yang pertama adalah Monera, yang kedua kingdom Fungi, Protista, yang ketiga kingdom Fungi, yang keempat kingdom Plantae, yang kelima adalah kingdom Animalia. Sedangkan sistem 6 kingdom menurut Carlos ini, nah yang pertama Monera. Nah, yang pertama Monera itu yang tadinya satu kingdom sekarang pecah menjadi dua, yaitu Monera itu ada kingdom Archaebakteri dan kingdom Eubakteri atau Eubakteri. Kemudian kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Kemudian ada lagi sistem 8 kingdom. Nah, organisme ini di bumi dibagi menjadi dua kingdom, yaitu Archaebakteri, kingdom Eubakteri, kingdom Archaea, kingdom Protozoa, kingdom Chromista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Nah, ini tapi kita sekarang menggunakan kalian harus mengenal, tapi sekarang menggunakan sistem 5 kingdom. Ya, sistem 5 kingdom itu apa? Sistem 5 kingdom itu yang pertama kingdom yang paling maju adalah Animalia. Apa ciri khas Animalia? Ciri khas Animalia adalah tidak memiliki klorofil, tidak berdinding sel, multiseluler, kemudian bersifat heterotrof dan bergerak aktif.
Kemudian kalau yang masuk ke dalam plante ini berdinding sel, kemudian berklorofil, bergerak pasif, kemudian autotrof. Kemudian kalau fungi ini berdinding sel, kemudian gerakannya pasif tapi tidak punya klorofil, memiliki dinding sel dan multiseluler. Nah, kalau protista ini adalah bersel satu, kebanyakan ada uniseluler, tapi eukariotik intinya. Nah, kalau Monera itu masih prokariotik. Intinya belum sejati, artinya belum memiliki inti sel ya. Kemudian eh, bersel satu. Nah, jadi kalau yang dari kelima kingdom ini hanya satu kingdom yang prokariotik yaitu Monera, sedangkan yang lainnya adalah eukariotik. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke identifikasi makhluk hidup. Nah, kegiatan identifikasi terhadap makhluk hidup ini dilakukan jika ditemukan suatu makhluk hidup yang belum dikenal, ya. Cara melakukan identifikasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan mengamati ciri-cirinya. Nah, ini kalau kalian menemukan hewan, hewan ini kira-kira kelompok apa ya? Kalau misal tumbuhan ini kelompok apa ya dan sebagainya. Apakah kita mau mengidentifikasi sampai ke kingdom, sampai ke spesies atau sampai ke ke genus, ke famili atau ke ordo atau ke kelas dan sebagainya. Yang kedua adalah mencari persamaan dan perbedaan dengan cara membandingkan organisme baru tersebut dengan organisme acuan yang sudah dikenal sebelumnya. Dan terakhir adalah pemberian nama. Nah, contoh identifikasi makhluk hidup menggunakan kunci determinasi sederhana. Nah, disediakan organisme berupa bunga alamanda, misalnya bunga mawar, bunga sepatu, bunga lili, dan bunga anggrek. Nah, dari bunga-bunga ini baik identifikasi sampai ke tingkat takson mana ya. Nah, kalau misalnya tidak tahu sampai spesies, maka kalau misalnya alamonda, apakah bunga tunggal atau bunga majemuk? Kalau pilihannya bunga tunggal, maka lanjutkan ke nomor 2. Kalau pilihannya bunga majemuk, lanjutkan langsung ke nomor 4. Misalnya kalau bunga tunggal, maka langsung ke nomor 2A. Daun kelopak berjumlah 3. Oh, ini sudah ada jawaban. Ini kan berakhiran dengan CAE, berarti ini sampai ke tingkat famili. Maka maka misalnya bunga apa itu sudah termasuk sudah jauh ada jawabannya Liliase. Kalau keempat misalnya kalau ke bunga majemuk langsung keempat daun mahkota berlepasan. Oh, kalau berlepasan berarti orchidase. Tapi kalau misalnya daun bunga majemuk tapi daun mahkotanya berlekatan itu dengan aposinase ya. Maka dari hasil identifikasi itu kita akan menemukan jawaban sampai ke tingkat famili. Misalnya bunga liliaceae ini adalah urutan nomor identifikasinya tadi 1A, 2A atau liliaceae. Tadi 1A, 2A itu apa? Berarti bunga liliaceae itu adalah bunganya tunggal, daun kelopaknya berjumlah 3. Kemudian bunga sepatu, bunga mawar, bunga anggrek bulan, alamanda ini urutan kunci nomor determinasinya dan familinya sudah diketahui ya. Nah, itu mungkin ya pertemuan hari ini tentang klasifikasi sampai ke identifikasi makhluk hidup. Nah, sekarang silahkan tugasnya kerjakan. Kalian ambil satu foto tanaman yang ada di lingkungan sekolah, boleh menggunakan aplikasi misalnya net. Kemudian yang kedua, foto tanaman tidak boleh sama dengan teman sekelas. Kalau teman lain kelas boleh. Kemudian buat laporan yang ditulis di kertas HPSO 4. A4 maksudnya boleh di tik atau print atau ditulis tangan ya. Dan nah ini bentuk formatnya seperti itu biar seragam. Nah, misalnya ini nama siswanya apa, kelas berapa, kemudian nama tanamannya apa, boleh bahasa daerah, bahasa Indonesia, kemudian urutan taksonnya bagaimana. Nah, ini yang cari. Nah, kemudian foto tanamannya apa, deskripsi tanamannya apa. Jangan salah ya kalau misalnya lihat atau browsing ke Google atau ini kalau sama cek
cross check lagi, misalnya apakah nama spesies ini diketik lagi di Google atau dicari lagi di Google, apakah nama spesies ini sama dengan foto yang ada yang kalian ambil gitu ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.